Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya di channel PO Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara yaitu menggabungkan dua driver Super OC 504 jadikan satu dengan sistem hybrid. Oke, bagi yang penasaran silahkan disimak terus sampai habis. Nanti saya kasih skemanya cara perakitannya seperti apa, lalu kelebihan dan kekurangannya, lalu juga cek soundnya seperti itu. Oke, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah, kita kembali ke videonya. Jadi apa sistem hybrid? Jadi sistem hybrid itu adalah penggabungan dua amplifier secara paralel dua amplifier yang sejenis pastinya harus sama sejenis. Seperti ini saya gunakan Super OC 504 Nah seperti ini masih standar, tidak ada yang saya rubah. Semua komponennya saya pasang sesuai yang tertera di PCB Nah seperti ini saya contohkan menggunakan satu set final Jadi ini bukan tab, ini final. Saya pasang di sini saja supaya lebih ringkes, supaya lebih enak enggak terlalu ribet seperti itu. Nah jadi yang teman-teman perlukan yaitu tentunya adalah kitnya kitnya 2 biji seperti ini dan harus kembar Jadi pertama-tama teman-teman rakit dulu seperti ini standar, lalu cek dulu DCO, bias dan juga suaranya. Ketika sudah fix, sudah bagus, DCO, suara dan juga biasnya sudah bagus, itu baru bisa di sistem hybrid. Jangan sampai dirakit langsung dihybridkan, itu nanti takutnya ada yang keliru maksudnya ada yang belum fix, salah satu drivernya nanti harus benahi lagi, mulai dari nol lagi. Nah supaya lebih aman supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kita ribet nantinya, yaitu tadi dirakit dulu standar, setelah itu dihybridkan seperti itu. Nah untuk penggabungannya ini tidak menggunakan komponen tambahan seperti itu. Jadi ini penggabungan dua amplifier menjadi satu kan ada juga sistem BTL atau bridge tilute, itu juga penggabungan dua amplifier menjadi satu. Ada juga sistem GB atau ground grid, itu juga penggabungan dua menjadi satu, tapi itu membutuhkan komponen tambahan GB ataupun BTL. Kalau ini tidak, kita cuma butuh kabel untuk menjemper saja seperti itu. Ini nanti saya akan kasih skemanya seperti itu, dan juga kita akan cek sound nanti. Oke, langsung saja kita solder Mbah Oke, jadi yang perlu kita siapkan adalah kabel Mbah kabel 1 2 3 4 5 6 biji 6 biji seperti ini. Nah ini nanti panjangnya menyesuaikan seperti ini. Oke, langsung saja kita solder Jadi yang pertama itu kita gabungkan jalur setrumnya Jadi jalur setrum yang plus ini driver 1, ini driver 2 Jadi jalur plus dari driver 1 masuk ke jalur plus driver 2 dijadikan satu seperti itu. Oke, langsung kita solder. Nah setelah tersolder seperti ini jadi ini bagian plus dari driver 1 jadikan satu dengan supply plus driver kedua jalur setrumnya. Lalu selanjutnya jalur minnya jadi jalur minnya juga sama di jumper atau jadikan satu. Jadi ini jalur min driver 1, ini jalur min driver 2 dijadikan satu. Oke, kita solder dulu. Nah seperti ini Mbah jelas Jadi yang plus jadikan satu dengan plus, yang min jadikan satu dengan min.
Lalu selanjutnya adalah bagian groundnya ya. Jadi groundnya kedua driver ini dijadikan satu. Nah, seperti ini kita solder dulu. Nah, seperti ini ya, jelas. Jadi plus dan plus jadi satu, min dan min jadi satu, lalu ground juga dijadikan satu, jelas ya. Terus selanjutnya adalah out speaker. Nah, out speakernya ini juga dijadikan satu, seperti itu. Apa enggak konslet? Tidak, karena nanti ada sesuatu ya, nanti saya akan terangkan, jangan di skip dulu. Oke, ini kita solder dulu ya. Nah, setelah tersolder seperti ini ya, jadi outputnya, out speakernya jadikan satu. Nah, setelah itu ini yang paling penting, jadi kolektor ya, kolektor TR fast. Jadi TR fast itu yang ini ya, MJE ini, TR kecil ini yang sendirian ini, MJE itu kaki kolektornya kita jadikan satu, kaki yang tengah ini ya, kolektor itu ini jadikan satu. Ini apa fungsinya? Tujuannya adalah untuk menghindari output suara double ya, jadi suaranya outputnya supaya sama, seperti itu. Nah, ini kalau nggak di jumper bisa saja ini kebakar karena outputnya nanti berbeda. Ini jadikan satu dan outputnya berbeda, nanti akan jadi kebakar. Nah, ini kita jadikan satu ya, kolektor TR fast nya, supaya nanti outputnya itu bisa sama, selaras, jadi nggak akan terjadi konslet seperti itu. Nah, jadi di sini ya kolektor TR fast itu, kolektor itu kaki yang tengah ya, kaki C itu kita jadikan satu. Oke, kita solder dulu. Nah, setelah tersolder seperti ini ya kolektornya, yang terakhir kita jumper inputnya. Jadi inputnya ini jadikan satu juga ya, input driver 1 dan input driver 2 jadikan satu. Kalau BTL kan driver, salah satu drivernya di ground kan inputnya, jadi inputnya ngambil dari salah satu driver. Kalau ini tidak, kalau ini inputnya juga sama di jumper juga, seperti itu. Oke, kita solder dulu. Nah, seperti ini mbah ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 jumperan. Yang pertama adalah jalur supply yang plus, lalu yang min, lalu ground, setelah itu out speaker, lalu kolektor TR fast, dan yang terakhir adalah input ya, seperti itu. Kalau masih bingung silahkan dilihat skemanya seperti ini ya, silahkan di screenshot. Kalau kurang jelas silahkan di download di deskripsi video, sudah saya sediakan linknya, silahkan di download. Nah, seperti ini. Ini saya tidak saya gunakan TR final sepasang ya, jadi misalkan nanti di TEV ataupun TR finalnya banyak, misalkan lebih dari satu set, itu juga sama saja, nggak ada yang dirubah ya. Jadi ya seperti ini saja, seperti itu. Misalkan di TEV ataupun di TR finalnya banyak, ya sudah, nggak ada yang dirubah untuk TR finalnya, cukup ikuti ini saja, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kedua driver ini tetap dikasih final ya, tetap dikasih final seperti itu. Dan nanti ambil supply-nya juga terserah, bisa dari sini terserah, karena ini sudah di jumper ya, sudah dijadikan satu, jadi bebas. Misalkan setrumnya mau diambil dari sini terserah, inputnya juga terserah mau diambil di sini, dari sini terserah, karena ini sudah ada sudah di jumper ya tadi. Jadi untuk out speakernya ya, untuk out speakernya power hybrid ini plus dan min ya, jadi plus dan ground maksud saya, seperti itu. Jadi seperti biasa untuk out speakernya, di sini untuk plusnya, dan untuk groundnya tetap ambil dari ground. Kalau BTL kan dari sini semua ya, jadi out semua, plus dan min seperti itu. Kalau ini tetap dari plus dan juga ground ya, jadi seperti power biasa.
Ngambilnya dari mana ya terserah, karena tadi sudah di jumper. Dari sini bisa, dari sini bisa, seperti itu, bebas lah ya. Intinya ya seperti itu tadi. Sudah jelas Mbak ya, saya kira. Oke, langsung saja kita cek sound seperti apa suaranya ya. Simak terus. Oke Mbak, jadi seperti ini ya. Ini sudah saya rakit, saya kasih tegangan ya. Langsung saja kita cek untuk suaranya. Oh ya, jangan lupa setelah dimodif seperti ini dicek dulu DCO nya ya. Pastikan sudah benar-benar bagus. Oke, ini langsung saja kita cek suaranya ya. Oke, nah jadi seperti tadi Mbak ya untuk suaranya. Jadi menurut saya driver ini yang sudah di hybrid, perbandingan suaranya dengan yang standar itu dia lebih gesit ya. Jadi misalkan dites dengan menggunakan lagu yang beatnya cepat ya, yang beatnya cepat, yang bassnya itu misalkan seperti itu dia lebih bisa menghandle atau dia nggak keteteran. Ini dia lebih gesit ya, seperti itu. Nah jadi apakah wattnya naik ya? Tetap tidak. Jadi watt itu, yang namanya watt itu dia tergantung pada PSU nya ya, seperti itu. Jadi misalkan gampangannya seperti ini. Motor misalkan dengan mesin 125 cc ya, misalkan dijadikan dua mesin ya, 125 cc kali 2 ya tetap 125 cc, tapi dia lebih gesit seperti itu. Jadi sama seperti ini juga. Apakah 2 kali lipat untuk wattnya? Tidak, wattnya tetap sama, tapi lebih gesit, lebih bisa menghandle suara-suara cepat ya, bass, nada bass yang beatnya cepat seperti itu dia nggak keteteran. Dan suara bassnya pun lebih dalam ya, lebih berisi, lebih antep. Kalau orang Jawa bilang lebih antep yang seperti ini, seperti itu. Lain kalau dengan BTL ya. Kalau BTL itu dia wattnya naik, bisa naik bahkan 4 kali lipat. Kalau menurut rumus BTL itu dia wattnya, outputnya bisa 4 kali lipat daripada tidak di BTL, seperti itu. Itu kalau menurut rumus. Tapi kalau dalam dunia nyata, dalam prakteknya tidak akan 4 kali lipat, karena ada drop PSU dan juga ada panas yang terbuang ya. Jadi sekitar 2,5 kali sampai 3 kali output BTL lebih kuat daripada tidak di BTL, seperti itu. Jadi ada yang tanya ya, hybrid dengan BTL lebih kuat mana Mas? Ya lebih kuat BTL, seperti itu. Tidak bisa ya, pasti lebih kuat BTL, seperti itu. Outputnya juga lebih besar BTL, seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan ya, karena banyak sekali yang tanya hybrid sama BTL lebih mantap mana. Di sini saya jawab lebih mantap BTL, seperti
seperti itu. Nah seperti tadi Mbah ya, untuk perakitannya mudah ya. Jadi misalkan ditambahi final ataupun TR-TEF nggak masalah ya, sama saja. Jadi pemodifannya cukup ini saja, nggak ada yang ditambahi. Mau kalau ini misalkan TR finalnya di paralel banyak, tetap seperti ini ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau mungkin kurang bisa difahami. Silahkan ditanyakan di kolom komentar jika ada yang belum paham ataupun yang mau request tutorial apa, video apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.